Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue di channel yang hobi motor, tapi nama channelnya bukan hobi motor. Seperti yang kalian lihat di sini ada Supra Agen. Oke. Jadi gue udah bongkar bodi depan, udah gue bongkar filter. Mau ngapain gue? Mau ganti karbu. Karbu apa? Ini dia karbunya. Jadi gue akan pakai karbu Supra PE26. Oke. 26, kenapa nggak 28? Padahal gue punya 28 juga. Itu akan terlalu boros buat harian. Toh juga kayaknya gue nggak akan pakai harian juga ya, ini boros banget. Ya, nggak usah yang 28 ya, 26 aja tuh udah boros banget menurut gua. Kalau buat harian nggak worth it, karena di zaman sekarang gua butuh yang hemat-hemat BBM. Jadi gua akan pakai yang 26. Oke, yang gue butuhin apa aja? Gue di sini udah punya intake variasi yang murah aja. Terus ini punya adaptor buat mencongin karbunya. Terus ini ada packing standar yang nanti akan kita remer. Jadi cara pasangnya gimana? Biar tetap aman, ini gue taruh sini nih, set, gue pasang di sini, set. Karena ini dia diameternya beda dalamnya, karena ini packing standar. Nah itu akan gue remer tuh, ya, tuh. Nanti gue remer, ini gue kunci dulu pakai baut, terus gue remer. Oke, gue pasang dulu bautnya. Oke, ini jadi setelah gue pasang gini intake-nya. Ini nanti bagian dalamnya gua tuner aja ya, biar dia packingnya nggak mengganggu. Oke. Nah ini bagian dari luar kayak gini. Oke, kita tuner dulu untuk dalamnya. Gua nggak videoin ya, karena kalian udah tau lah cara tuner gimana. Ini tinggal di tuner aja. Oke, jadi ini udah kelar gua porting dikit-dikit aja ya. Terus packing standar, kenapa harus di porting? Karena isinya tuh ada platnya. Jadi harus di porting biar diameternya sama tuh, sama gedenya. Oke, jangan banyak bacot lagi, langsung aja gue pasang ya. Penasaran gue juga. Langsung aja kita proses pemasangan aja. Oke. Alright guys, jadi ini sambungan dari pemasangan karburator. Ini tuh udah beda hari ya, karena sebelumnya gue video yang sebelumnya itu soal karbu keputus karena gua ada urusan. Jadi ini baru gue sambung lagi videonya, dan dengan karburator yang udah kepasang PE26 ya. Jadi apa aja sih yang mesti dirubah? Ini sebelum gue hidupin ya. Jadi seperti yang lu lihat di sini tuh udah kepasang karbunya ya. Belum gue kencengin ininya, nepal ininya. Oke. Nah jadi ini gue rubahannya apa aja? Kalau kabel gas sih, dari kabel gas ini gue masih pakai standar ya, kabel gas Supra 125 nya. Terus di bagian sini gue tambahin setelan tuh. Nah ini tuh setelan buat biar dari kabel gasnya tuh ada tahanan di sini. Nah ini untuk setelan jadinya ya. Oke, jadi kayak gini nih, gue tambahin setelan aja sedikit. Nah terus untuk intake-nya gue pakai intake yang sebelumnya, yang packingnya udah gue tuner juga biar ukuran gedenya sama dengan ini. Nah terus karbunya PNP ya, nggak ada kelihatan ya. Jadi memang untuk pemasangan karburator ini yang nggak PNP banget ya, karena adaptornya ini kayak yang lo lihat di sini itu gua pakai baut standar. Ini nih kenapa alasannya kenapa karbunya nggak gua bikin miring kiri atau kanan, karena gua biar kepasang dulu aja. Nah seperti yang lo lihat ini tuh dicoak gini, kiri kanannya biar bisa gua setel ya. Jadi mau kiri karena dia beda ukuran kan ya, ini adaptor ini nggak akurasinya kurang ya, karena barang murah juga. Jadi gua maklumin juga, jadi gua rubah sendiri nih, gua bolongin kiri kanan. Nah terus ini belum gua kencengin juga ya, jadi karbunya masih bisa main kiri kanan. Sementara sih karbunya begini dulu. Terus perubahannya apa lagi bang? Ini sih seperti yang lu lihat nih, kepanjangan nih belum gua rubah.
Jadi kabel selang bensin tuh aslinya sampai sini aja nih. Ini gue tambahin. Terus di sini ada apa? Jadi bawaan Supra itu kan bensinnya sistemnya vakum ya. Vakum nih. Jadi sistemnya tuh nyedot. Jadi selang ini nih yang kecil itu aslinya ke intake. Di intake tuh ada apa namanya? Ini nih. Nah, jadi selang kecil ini larinya ke intake ya. Nih. Sorry gini. Nah, larinya ke sini nih. Fungsinya adalah sebagai penyedot udara. Nah, penyedot udara itu berfungsi untuk ngebuka vakum di dalam sini ya. Jadi ini sistem keran yang modelnya pakai vakum otomatis. Jadi begitu motor nyala dia nyedot udara ke sini nih. Ke intake. Udara dari intake nyedot ke sini dan ini kerannya akan kebuka. Begitu motor mati ini nggak bakalan ada bensin yang turun. Jadi perubahannya tuh di sini kalau lu mau pakai karbu yang PE atau lu istilahnya apa ya gue bilangnya, bikin bensin lu, cara kerja turun bensin lu udah nggak pakai otomatis vakum lagi. Nah ini mesti dicopot ya. Jadi dicopot terus gue sih pengen ganti ini ke keran manual, nggak otomatis vakum lagi. Tapi karena gue belum ada keran, jadi ini tuh adanya di sini nih. Nah ini dudukannya nih, jadi adanya di sini nih. Ya di sinilah nih. Tuh, kurang lebih adanya di sini, di samping bagasi motor ya. Ini gue lepas, tapi ntar akan gue pasang lagi sih. Tapi nggak gue fungsiin aja. Jadi sementara gue si ininya gue rubah ke sistem filter dulu ya tuh. Nah jadi gue pakai filter bensin yang lama. Di depan filter bensin lagi. Kenapa? Karena gue belum ada keran manual ya. Jadi gue masih pakai ini dulu. Nanti mungkin kalau kerannya udah ada, keran manual, ini gue akan gue pasang kerannya di sini, di depan ya. Nggak mungkin gue pasang keran di belakang karena kalau bongkar pasang ribet. Jadi gue pasang keran di sini untuk mengatur bensinnya kalau ada banjir atau apa. Jadi bisa gue atur. BTW ini selangnya masih kepanjangan ya tuh, panjang banget. Jadi sementara aja karena gue penasaran sama suara motor yang udah gue ganti karbu ini. Terus mungkin akan gue tes ya, tapi gue tesnya nggak gue rekam ya karena males nyiapin action camnya ya. Jadi inilah tampilannya setelah gue ganti pakai karbu PE26 ya. Sorry ya banyak sampah nih belum gue sapuin. Jadi ini Supra 125 udah gue ganti pakai karbu PE. Ini tampilannya udah kayak gini. Jadi gue belum tahu nih. Ini kan gue masih coba-coba aja, belum gue pakein. Gue sih pengennya tetap pakai filter ya. Cuman gue belum tahu nih bisa kepake atau enggak. Tapi sih kayaknya nggak bisa. Cuman gue tetap mau karbunya ketutup supaya batu, kerikil atau debu nggak masuk ke intake. Nggak masuk ke sini nih. Nggak masuk ke scape-nya ya. Karena kalau lu open filter begini, kekurangannya adalah debu, kerikil pada masuk semua ke sini, yang mengakibatkan seher loop akan cepet baret, nggak awet karena debu-debu batu atau apa yang masuk bisa jadi dia langsung ke ruang pembakaran mesin. Dan yang kedua, ini scape lu nih, lu sering ngeliat pasti yang karbu open filter ininya pada baret ya. Itu karena di sini nempel debu-debu halus ya, yang bikin scape lu jadi hancur. Jadi teman-teman usahakan kalau pakai karbu PE jangan oven filter karena itu menurut gua pribadi lumayan bahaya ya. Membahayakan mesin lu jadi nggak awet, membahayakan karburator lu juga yang scape-nya jadi nggak awet karena scape-nya naik turunnya tuh kena jadi baret gara-gara debu-debu batu, debu-debu kasar gitu kan. Itulah kenapa gua tetap mau pakai filter atau enggak mungkin gua tutup pakai filter variasi, gue belum tahu. Tapi sementara ini sih gue begini dulu. Dan gue belum tes jalan juga. Tapi yang pasti penggantian karbu itu dilakukan karena mengejar suplai bahan bakar yang lebih baik lagi ke ruang bakar ya. Karena pengalaman gue begitu lo ganti karburator dari standar ke karbu PE yang lebih besar, otomatis venturinya itu berpengaruh pada nafas
motor lu yang akan jadi lebih panjang. Apalagi yang standar langsung ke PE 26 gini, pasti lu akan merasakan gas motor lu itu, atau enggak setiap giginya motor lu tuh akan berasa lebih panjang lagi. Apalagi dengan CDI yang non limiter ya. Kalau CDI limiter tuh pasti akan ketahan di limiter ya. Cuman kalau CDI lu udah non limiter, mau BRT mau apapun yang lu pakai, CDI standar racing non limiter, itu pasti lu akan ngerasain 1 2 3 4 tuh bakalan panjang banget rasanya. Ya panjang aja sih, nggak panjang banget, cuman akan berasa perbedaannya tuh di situ. Jadi responsif, kalau karbunya sesuai ya, responsif sama nafasnya akan jadi lebih panjang, itu udah pasti. Gua kan akan cobain perjalanan, mungkin sekalian gua ngisi bensin aja kali ya, karena gua tuh bukan nggak seneng ya, agak-agak malas kalau nyeting kamera di di helm atau di motor gitu. Jadi kalau gua ada niat buat bikin konten di jalan, baru ntar gua kasih tahu impresinya. Tapi yang pasti perubahan karburator itu diperlukan untuk suplai bahan bakar dan udara yang lebih baik ke pembakaran. Jadi itu aja. Jadi perubahan yang signifikan yang lu rasakan tanpa data ya, tanpa dyno, itu pasti nafasnya akan lebih panjang. Jadi mungkin itu dulu aja videonya. Gua akan isi bensin dulu. Setelah isi bensin mungkin gue akan kasih tahu gimana rasanya perubahannya, perspektif gue tentang karbu PE26 ini ya. Oke, gue akan isi bensin dulu. Oke guys, jadi ini udah selesai. Tadi gue tes ya, gue ngetes motor sekalian ngisi bensin. Ini enak banget, sumpah. Ini gue ngerasanya ya, mungkin kalau spoiler kayaknya butuh diturunin 1 step ya. Cuman untuk sekarang sih enak banget motornya, nafasnya. Mungkin nafas tuh karena gue gear 35 ya belakang, jadi berat. Jadi berasa tuh nafasnya makin panjang banget. Gigi satunya tuh panjang banget. Gigi 3 aja gue tembus ke gigi 3 ya. Untuk gigi 3 tuh gue tembus ke 100 km per jam tuh masih mau banget. Tapi kan demi menjaga RPM mesin biar nggak cepet rusak, jadinya sebelum 90 mendingan dioper gigi keempat. Empatnya lu kebayang itu ngejar top speed tuh kayak butuh track yang lebih panjang lagi buat ngejar gigi 4-nya abis. Karena gigi 4 gua nggak ketemu abis dari tadi gua nyobain di Andara ya, kalau lo tahu. Nah jadi untuk setelannya sendiri gua pakai ini sih bawaan karbu. Ini bawaan karburator, isiannya masih bawaan PE26 nya. Terus untuk setelan angin ya, untuk setelan angin ini gue pakai 1,5 ukurannya ya, 1,5 putaran ke kiri. Jadi kalau lo menyetel angin itu fullin dulu ke kanan, terus putar lagi ke kiri. Jadi setiap 1 putaran tuh dihitung 1. Berarti kalau 1,5 itu 1,5 putaran ke kiri. Oke. Jadi ini motor langsam, enak banget. Belum gue tutup ya, karena gue belum beli filternya juga, filter eksternal juga. Jadi sementara sih begini dulu aja. Kalau gua parkir pun akan gua tutupin biar debunya nggak masuk. Nah, kalau yang penasaran sama suaranya, jadi ini suaranya ya. Gua starter ya. Karena udah enak banget, langsamnya juga, mungkin karena udah panas ya. Nah, ini kondisi langsam ya. Kondisi langsamnya nggak pincang, nggak nyendat, aman banget. Nah ini tampilan jadi gue pakai packing bawah, adaptor, terus pakai packing lagi supaya dia nggak bocor ya. Nah ini udah langsam, gue gas dikit ya. Enak, naiknya jadi lebih padat menurut gua. Si RPM-nya tuh naiknya nggak ngayun kayak karbu standar karena dia kecil ya. Nah ini naiknya lebih cepet, lebih enak, lebih enteng gua ngerasanya ya. Dan yang pasti kalau lu pasang ini buat harian, itu nafasnya akan berasa lebih panjang. Nah, gua matiin dulu. Nah,
Ini motor enak banget, cuman karena gua nggak senang kalau hujan terus debu bisa masuk ke karburator, kemungkinan gua akan coba ngakalin ini gimana caranya biar ketutup dan aman buat dipakai harian, nggak takut kehujanan, dicuci nggak mogok, nggak kemasukan air di situ. Jadi ini sih segini dulu aja videonya, mungkin akan gue tutup sebentar lagi. Untuk finishing supaya rapi, akan belok miring kanan atau miring kiri itu nanti akan gue lanjutin nanti ya, karena sekarang gue targetnya ini kepasang dulu aja, jalan normal, gue udah tes aman. Overall sih enak banget, karbu 26 tuh menurut gue paling pas ya. Kalau 28 tuh terlalu besar dan lu akan nurunin main jet pilot spuyer dan jet pilotnya akan lu turunin banyak banget turunnya. Jadi mendingan lu pakai 26 terus ntar lu turunin satu step aja, kayaknya biar lebih enak gitu motornya. Nah, jadi segitu dulu aja videonya. Terima kasih yang udah nyimak videonya. Kalau ada yang mau tanyain soal pemasangan karburator, kabel gasnya, terus kayak scape-nya, setelan anginnya, segala macamnya, langsung aja ke kolom komentar, terus akan jawab sebisa gua. Semoga motor gua aman. Gua akan tes beberapa kali jalan dulu, memastikan motornya aman. Jadi segini dulu aja videonya. Terima kasih buat yang udah nonton Project Supra ini dari nol ya, dari waktu gua pertama kali gua angkut Supra Agen ini, agen sembako ya gua namain nih motor. Karena memang ini Supra Agen ini bekas agen sembako, jadi yang busuk banget sampai akhirnya ini jadi lumayan kelihatan motor sampai dengan saat ini. Terima kasih yang udah menyimak video ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ke kolom komentar. Jadi gue pamit undur diri. Terima kasih yang udah menyimak. Salam hobi motor.